Ya, silakan yang baru datang. Duduk dulu. Ini ibu-ibu ini di belakang diam ini memperhatikan, ngantuk, khusyuk, atau lapar, atau terpesona dengan saya. Terpesona nampaknya. Ya Allah, sabar, sabar, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, pejabat KBRI Vientiane, Bapak Ustadz Ali Hudaybi yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita telah diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa. Kita udah puasa yang ke-16. Alhamdulillah. Selawat dan salam sama-sama kita kirimkan ke junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Atas berkat beliaulah kita tiba ke alam terang benderang sampai saat ini dalam ajaran Islam. Hari ini kita akan memperingati malam Nuzulul Quran, dan ceramah malam ini hari ini akan disampaikan oleh Ustadz kita Pak Ali Hudaybi. Sebelumnya kita mulai dengan pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Bapak Dahlan, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Untuk menghemat waktu, kami persilakan kepada Pak Dul Dahlan untuk membaca kalam ilahi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk selanjutnya, untuk menghemat waktu, kita lanjutkan dengan ceramah Nuzul Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ali Hudaybi. Sedikit tentang Pak Ustadz Ali Hudaybi. Beliau ini adalah tokoh muda kita dan beliau hafiz Al-Quran dan juga sempat beberapa kali bulan puasa diundang ke Kanada menjadi imam sholat taraweh. Jadi saya kenal beliau awalnya di Kanada. Sekarang adalah pengasuh pesantren Tahfizul Quran Alif Lam Mim Jakarta, juga pembina Yayasan Pondok Pesantren Sukaraja Garut, dan dosen, dai, khatib, dan imam. Banyak, dia juga menulis buku tentang perjalanannya sewaktu menjadi imam masjid di Kanada. Untuk menghemat waktu, kami persilakan kepada Pak Ustadz Ali Hudaybi untuk memberikan kita tausiah. Baik, terima kasih Pak Abul. Sudah terdengar ya suaranya? Kurang kencang. Ya, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Yang mulia dan yang kami muliakan para alim, ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh di masyarakat Islam Indonesia, di Laos, keluarga besar Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vientiane ya. Terkhusus Ibu Romandang Sumartiani selaku kuasa usaha Ed Interim KBRI Vientiane. Kemudian Ibu Aik Retno Utari selaku Kepala Kanselerai ya, KBRI. Kemudian terkhusus juga Bapak Kolonel Edward Rambe selaku Atase Pertahanan. Kori kita Bapak Haji Dahlan, dan tak lupa pembawa acara kita sekaligus sehari tilawah kita lengkap ini diborong semua. Al-Mukarram, Al-Ustad Abul Siregar, dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita, atau saya pribadi, bisa bertemu bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka memperingati Hari Besar Islam Nuzulul Quran 1444 Hijriah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah, amal baik yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Selain itu, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam sebuah ayat, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk syiar Al-Quran. Sehingga orang yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, semakin semangat dengan memperingati nuzul Quran ini. Semakin terus mempelajari. Fa innaha min taqwal qulub, kata Allah. Hal itu datangnya dari ketakwaan hati. Jadi orang yang mengagungkan syiar Allah, termasuk di dalamnya adalah mensyiarkan Al-Quran, itu merupakan tanda bahwa orang yang mensyiarkannya adalah orang-orang yang bertakwa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selain itu, mudah-mudahan puasa yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan menjadi sebab wasilah kita dimasukkan ke dalam surganya. Nanti di dalam surga itu ada 8 pintu. Satu pintu tidak akan dimasuki oleh siapapun kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Disebut dengan pintu surga Ar-Rayyan. Kenapa disebut Ar-Rayyan? Karena orang yang masuk ke dalam pintu itu, selain khusus untuk orang-orang yang berpuasa, orang yang masuk ke dalamnya tidak akan lagi merasakan haus, dahaga sebagaimana ia rasakan saat berpuasa di dunia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selain itu, ada satu hadis. Ini utamanya orang yang berpuasa akan dijauhkan wajahnya dari neraka, dari murka Allah, sejauh 70 tahun perjalanan. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Siapa yang berpuasa di jalan Allah satu hari saja di jalan Allah, bukan di jalan setan. Karena Allah dengan penuh keimanan seraya menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya punya guru, beliau pernah mengatakan begini, siapapun, apapun yang hidupnya
selalu bergandengan dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran mulia. Jadi Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah, maka siapapun yang memuliakan Al-Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini juga menjadi titik awal. Kita terus bergandengan dengan Al-Quran sehingga kita mendapatkan derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat misalnya mulianya Al-Quran. Bapak kenal malaikat Jibril? Kenal Pak ya? Siapa malaikat Jibril? Sayyidul malaikah, rajanya malaikat. Itu dalam hadis likulli syai'in sayyidun. Setiap segala sesuatu ada rajanya. Wa sayyidul majalis kibalatul kiblah. Rajanya tempat duduk adalah menghadap ke kiblat. Jadi utamanya orang yang melakukan kebaikan, entah itu tilawah Quran, zikir, wirid, dan lain sebagainya, menghadap ke kiblat. Likulli syai'in sayyidun wa sayyidul majalis kibalatul kiblah. Setiap segala sesuatu ada tuannya, ada rajanya. Rajanya tempat duduk adalah menghadap ke kiblat. Ada lagi dalam hadis sayyidul istighfar. Rajanya istighfar. Ada yang hafal kira-kira? Padahalan hafal? Alhamdulillah. Pak Abul juga insya Allah hafal ya. Jadi ada beragam istighfar dalam hadis. Ada astagfirullah saja. Ditambah lagi ada astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Tetapi ada rajanya istighfar yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi. Mungkin sama-sama. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ini dianjurkan oleh Nabi dibaca setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini dengan penuh keyakinan, siang harinya meninggal misalnya, atau malam harinya meninggal, insya Allah min ahlil jannah. Insya Allah termasuk ahli surga. Mudah-mudahan bisa dibiasakan. Meskipun agak panjang dikit, nggak sempat baca setelah sholat ya sambil jalan gitu. Insya Allah ya, padahalan ya. Luar biasa suaranya ini padahalan. Masya Allah. Taib, likulli syai'in sayyidun. Setiap segala sesuatu ada rajanya. Ada lagi dalam hadis sayyidul qurra. Rajanya orang-orang yang ahli dalam membaca Quran. Itu siapa Pak? Mungkin ada yang kenal? Sayyidul qurra. Dalam satu riwayat siapa? Sayyiduna Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Itu sahabat mulia Nabi. Ada lagi Sayyidu Asyuhada, rajanya orang-orang yang mati syahid. Mungkin pernah dengar dalam hadis. Siapa Pak? Hamzah. Betul, Sayyiduna Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Luar biasa ini. Siapa yang jawab tadi? Padahalan lagi ya. Itu rajanya orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Sayyiduna Hamzah ibnu Abdul Muttalib yang wafat saat perang Uhud bayah tahun ketiga Hijriah. Ada lagi dalam hadis misalnya. Sayyidah syababi ahlil jannah. Rajanya pemuda-pemuda surga. Ada dua tuh. Siapa Pak? Sayyidunal Hasan dan Sayyidunal Husain, cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cucu beliau ini yang kelak akan menjadi rajanya para pemuda surga. Ada lagi dalam hadis Sayyidat Nisa'i Ahlil Jannah, ratunya surga. Ada 4 tuh dalam hadis. Pertama Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kedua Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, Sayyidah Maryam binti Imran radhiyallahu anha. Keempat, Sayyidah Asiyah imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Ada 4. Mungkin bisa diulang Pak Dahlan. Pertama, ratunya surga Sayyidah Khadijah. Siti Khadijah, Sayyidah Siti Fatimah, Fatimah. Ketiga, Maryam binti Imran, Sayyidah Maryam binti Imran. Keempat, Aisyah ratu Fir'aun, Asiyah, bukan Aisyah ya. Sayyidah Asiyah Imran. imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Keempat wanita ini kelak akan menjadi ratunya surga. Maka betul kata Rasulullah, likulli syai'in sayyidun, setiap segala sesuatu ada rajanya, ada tuannya. Wa sayyidul anbiya wal mursalin, rajanya para nabi dan rasul. Siapa Pak? Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidul malaikah, rajanya malaikat adalah Sayyiduna Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat Jibril. Pertanyaannya, kata Tukul, pertinyiinnya. Pertinyiinnya. Tukul masih ada Tukul. Kenapa malaikat Jibril didaulat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Sayyidul Malaikah, rajanya malaikat? Kenapa kira-kira, Pak? Karena beliau menjadi tukang pos. Apa tukang pos? Menjadi wasilah perantara sampainya Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia beliau didaulat sebagai Sayyidul Malaikah karena bergandengan dengan Al-Quran. Karena itu saya ulang, siapapun, apapun yang bergandengan dengan Al-Quran, ia akan mulia sebagaimana Al-Quran itu mulia. Karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk malaikat Jibril dijadikan Sayyidul Malaikah karena beliau menjadi pengantar wahyu sampainya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2, saya kasih contoh lagi Pak ya. Ramadan nih. Kenapa Ramadan mulia? Tadi dibaca ayatnya. Kenapa Ramadan ini mulia? Ada seorang ulama tafsir dari Mesir namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau punya karya tafsir namanya Khawatir Al-Imam. Kalau tangan kita begini, itu karya beliau segitu. Beliau pernah mengatakan begini, sebenarnya Ramadan itu bulan biasa. Tidak lebih mulia dari bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tidak lebih mulia. Jadi bulan biasa begitu. Tetapi bulan ini meningkat drastis kemuliaannya, keistimewaannya, keutamaannya, bimaji'il Quran, kata beliau. Karena pada bulan ini diturunkan Al-Quran. Tadi ayatnya dibaca. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas, dan seterusnya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Jadi Ramadan mulia bimaji'il Quran. Karena diturunkan Al-Quran. Maka kita lihat ulama-ulama besar zaman dulu itu, kalau masuk bulan Ramadan, pekerjaan-pekerjaan yang saya kira kurang manfaat itu ditinggalin dulu, Pak. Kita lihat misalnya Imam Syafi'i, sesibuk apa beliau? Ya kiai lah kira-kira begitu, santrinya banyak. Nulis juga. Semua itu dinomor 2-kan dulu. Apa yang beliau lakukan? Kathratu tilawatil Quran. Memperbanyak tilawah Al-Quran. Itu disampaikan dalam manakib beliau. Dalam biografi beliau. Imam Syafi'i itu. Yakhtimul Quran sittina khatmatan fi Ramadan. Wahuwa fi shalah gitu ya. Jadi beliau ini menghatamkan Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan dan itu dihatamkan dalam sholat. Jadi kalau 60 kali berarti satu harinya 2 kali hatam Al-Quran. Sesibuk apa itu beliau? Pasti sibuk Pak ya. Tetapi beliau rela
membagi waktunya, mengorbankan waktunya untuk memperbanyak tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Termasuk Imam Abu Hanifah. Ada satu kiai di Banten, terkenal juga, namanya Abu Yadimyati Cidahu, Banten. Itu beliau hafidh Quran, istri-istrinya, keluarganya hafidh Quran semua. Kalau masuk Ramadan tidak turun sahur, tidak turun makan sahur, kecuali hatam Al-Quran di dalam terawih. Jadi mereka betul-betul menggunakan waktunya untuk memperbanyak tilawah Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Maka yang paling ideal kita katakan Ramadan ini syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Jadi kita ulang, kenapa Ramadan ini mulia? Karena diturunkan Al-Quran di dalamnya, termasuk Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar mulia? Para ulama menjawab, karena Al-Quran diturunkan bertepatan dengan malam Qadar pertama kali itu. Ada yang hafal mungkin ayatnya, Pak Dahlan? Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu ya. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Itu dalam hadis, sesungguhnya bukan tanggal 17 katanya. Turunnya Al-Quran tanggal 24 Ramadan, hadisnya kualitasnya hasan. Kenapa 24 Ramadan? Dan itu rasional. Karena mega bonus Ramadan, Lailatul Qadar, hanya turun di Ashrul Awakhir. Hanya turun di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ya, meskipun ada satu pendapat turun tanggal 17 Ramadan. Ya. Jadi Lailatul Qadar mulia, siapapun yang beribadah di dalamnya dan ibadahnya bertepatan dengan turunnya malam Qadar, khairun min alfi syahrin, dilipat gandakan, lebih baik, lebih utama daripada melakukan ibadah selama 1000 bulan. Dan itu mulia karena Al-Quran diturunkan pada malam Qadar. Bapak baca Quran. Bacaan Al-Quran Bapak bertepatan dengan turunnya malam Qadar. Setiap hurufnya tidak lagi dilipat gandakan 10 kebaikan, tetapi khairun min alfi syahrin. Lebih baik, lebih utama, lebih mulia daripada membaca Al-Quran selama 1000 bulan tuh. Sedekah 1000 misalnya, 1000 masuk kenceleng masjid. Malam itu turun malam Qadar, Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin. Lebih baik sedekah 1000-nya itu daripada bersedekah selama 1000 bulan. Senyum di jalan, Pak Abul. Senyum di jalan. Assalamualaikum, ramah. Malam itu turun malam Qadar. Senyumnya khairun min alfi syahrin. Maka rugi orang semangat beribadah di bulan Ramadan dari 1 sampai tanggal 20. Tapi loyo di Ashrul Awakhir. Loyo di 10 terakhir itu. Tahu kalau di Indonesia ini di 10 terakhir Ramadan bukan di masjid, Pak. Tapi di mall kebanyakan. Bukan di masjid tapi shopping. Sudah sibuk bagaimana menyiapkan lebaran, beli baju dan seterusnya. Padahal kalau melihat praktek Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki Ashrul Awakhir, beliau banyakkan di masjid. Sampai Sayyidah Aisyah mengatakan idza dakhalal Ashrul Awakhir syaddami izarahu. Kalau beliau memasuki 10 terakhir daripada bulan Ramadan, mengencangkan sarungnya, tanda bahwa beliau tidak melakukan hubungan suami istri selama di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, membangunkan seluruh keluarganya. Untuk apa? Untuk i'tikaf di masjid. Itu sampai yang istihadah sekalipun dibangunkan oleh beliau. Yang istihadah, Bu ya, bukan yang haid, bukan yang mens, tapi yang istihadah. Istihadah itu darah kotor yang itu keluar di luar waktu-waktu haid. Itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk i'tikaf di masjid. Kemudian mereka balut dengan kain. Dulu belum ada softtek, belum ada pembalut. Pakai kain. Bahkan dalam satu riwayat mereka membawa tostun. Tostun itu semacam baskom. Jadi mereka i'tikaf di masjid
seperti ayam bertelur gitu Pak Haji. Seperti ayam bertelur. Yaitu mereka lakukan tidak lain dan tidak bukan ingin mendapatkan mega bonus Ramadan yang keutamaannya khairun min alfi syahrin. Jadi semua ibadah dan ibadah itu bertepatan dengan malam qadar dilipat gandakan pahalanya. Khairun min alfi syahrin. Lebih baik, lebih utama daripada beribadah selama 1000 bulan. Kalau di Istiqlal, di Sunda Kelapa, di masjid-masjid besar di Indonesia, di Atin, itu masjid-masjid itu dibuka, Pak. Di 10 terakhir itu. Silahkan didata, didaftar yang mau itikaf selama 10 hari. Kemudian malam-malamnya biasanya ada Qiyamul Lail. Sama seperti di Sayyidah Khadijah Santre ya, Pak Abul ya. Ya. Jadi di 10 terakhir itu ada Qiyamul Lail, ada witir membaca 1,5 juz kalau tidak salah. Selama 10 hari. Ya, karena Lailatul Qadar itu misteri, tidak pasti di hari apa. Yang jelas ada di Asyurul Awakhir, tetapi tidak dipastikan di hari apa. Meskipun Nabi memberikan isyarat di hari-hari ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kalau kita menggenapkannya selama 10 hari, bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan mega bonus Ramadan Lailatul Qadar. Jadi nanti dimulainya habis maghrib tuh Pak hitungannya. Karena kan malam Qadar namanya Lailatul Qadar ya di malam hari. Jadi mulainya habis maghrib sampai habis subuh. Hatta matla'il fajr. Kalau bisa minimal sholat maghrib berjamaah tidak ketinggalan. Sholat isya berjamaah tidak ketinggalan. Sholat subuh berjamaah tidak ketinggalan. Seandainya sholat isya Bapak bertepatan dengan Lailatul Qadar, sholat isyanya khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada melakukan sholat isya selama 1000 bulan. Ini keutamaan Lailatul Qadar. Kenapa mulia? Karena Al-Quran diturunkan di malam Qadar itu. Ayatnya apa tadi Pak? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hati-hati kalau ngimamin padahal harus persiapan dulu. Ada orang di Garut ngimamin karena grogi baru pertama kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Til kata makmumnya. Oh salah mungkin. Diulangi lagi sama dia. Inna anzalnahu fi lailatul til kata makmumnya. Lupa lagi dia karena nggak persiapan. Diulangi lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Iya, betul. Kata makmumnya dalam hati. Ayat kedua lupa lagi. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tul kata makmumnya. Itu hati-hati Pak, sering keliru itu. Akhirnya karena udah kesel Pak ya. Itu imamnya dibenerin lagi, taltul. Akhirnya nggak jadi sholat itu. Jadi apapun harus persiapan. Kayak orang imamin baca ayat Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada. Diulang-ulang. Ya. Ya Allah karim. Mudah-mudahan semakin semangat ini baca Qur'annya. Kembali Pak ya. Jadi siapapun apapun yang hidupnya selalu bergandengan dengan Al-Quran, berakrab-akraban dengan Al-Quran, dia akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran itu mulia. Tadi malaikat Jibril mulia karena menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah. Ramadan mulia karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Lailatul Qadar juga mulia karena Al-Quran diturunkan pada malam Qadar. Termasuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi dan rasul, karena mukjizat terbesar yang diberikan kepada beliau adalah Al-Quran Al-Karim yang
tidak akan habis sampai hari kiamat, akan terus dijaga, bahkan di akhirat pun akan terus memberikan syafaat kepada pembacanya. Itu sampai dikatakan oleh Rasulullah, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaki warattil kama turattil fid dunya. Dikatakan kepada orang-orang yang selalu membaca Quran, menghafal Quran, memahami Al-Quran, iqra, bacalah olehmu. Itu udah masuk surga, Bu. Jadi udah masuk surga pun Al-Quran akan terus menaikkan derajat dia, akan terus mengangkat derajat dia itu. Iqra, bacalah Al-Quran olehmu. Wartaki, naik. Warattil, kemudian bacalah Al-Quran dengan tartil. Kama turattilu fid dunya, sebagaimana engkau membaca tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu di surga itu sejauh akhir ayat yang engkau baca. Jadi selesainya ayat yang kita baca, disitulah posisi surga kita. Apalagi mereka yang menghafal, Pak ya. Ya, kalau yang menghafal akan terus naik. Mudah-mudahan ya ada di antara keturunan kita yang hafal 30 juz. Itu Al-Quran, syafaatnya akan terus dirasakan sampai hari kiamat, sampai orang masuk ke dalam surga. Maka tidak ada mukjizat terbesar selain Al-Quran. Maka Imam Nawawi mengatakan tidak ada zikir paling utama, tidak ada wiridan paling utama selain tilawah Quran. Kenapa kira-kira, Pak? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Ya, silakan yang baru datang. Duduk dulu. Ini ibu-ibu ini di belakang diam ini memperhatikan, ngantuk, khusyuk, atau lapar, atau terpesona dengan saya. Terpesona nampaknya. Ya Allah, sabar. Resiko jadi ustadz itu nanti masuk surganya belakangan katanya. Yang masuk surga duluan supir Kopaja sama supir Metro Mini, Pak Abul. Gitu. Ya, pernah naik Metro Mini kan di Jakarta kan? Sering. Ya, mereka itu kenapa masuk surga duluan? Karena pintar membuat penumpang ingat Gusti Allah semua itu. Berdoa sih. Serempet ke sana penumpangnya nyebut semua innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajar ke sana mobil itu penumpangnya bilang astagfirullahaladzim. Hajar ke sana penumpangnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sementara Ustadz, Kiai, Habib, khutbah Jumat, jamaah bukan ingat Gusti Allah. Tetapi apa, Pak? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua. Kasihan betul ya Allah, kasihan. Sayangilah, tolonglah para Ustadz ini. Apalagi setan tuh nggak suka dengan kebaikan. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir di aliran darah manusia. Mengalir ke pantat, baru duduk 2 menit. Di pengajian tuh berasa udah 2 jam. Mengalir ke tangan, ada makanan di depan. Nggak fokus dengerin ngaji tuh. Comot, masukin mulut, comot. Jangan-jangan setan tuh. Darah mengalir ke mata, baru duduk 2 menit. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Darah mengalir ke tenggorokan, khotib khutbah kelamaan. Pura-pura batuk di belakang. Kode, pura-pura batuk. Pura-pura batuk. Oho gitu. Ya, Masya Allah. Sampai mana tadi Pak Bul? Sampai Metro Mini aja. Sampai Metro Mini ya. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan kemuliaan? Tadi kan saya katakan siapapun, apapun yang hidupnya selalu bergandengan dengan Al-Quran, dia akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran mulia. Terus bagaimana caranya? Ya dengan membacanya, dengan menghafalnya, dan seterusnya. Caranya begitu. Untuk kita mendapatkan kemuliaan dari Allah melalui Al-Quran adalah dengan membacanya.
Itu dalam hadis Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi syafaat. Akan memberikan syafaat untuk pembacanya. Jadi yang pertama sahibul Quran. Untuk kita mendapatkan kemuliaan tersebut. Berakrab-akraban dengan Al-Quran. Yang kedua, kalau bisa tidak sekedar akrab. Tidak sekedar membaca. Naik menjadi al-mahir bil Quran. Menjadi orang yang bacanya bagus, hafalannya bagus, lancar. Nah, itu sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam Al-Quran surganya akan bersama-sama malaikat yang berbakti. Paling berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang baca Quran masih terbata-bata. Susah gitu. Sirotol, sirotol, sitolol, sirotol, sitolol, nenek-nenek, kakek-kakek. Susah betul. Tapi masih semangat membaca Quran. Itu dapat pahala 2. Pertama, ajrut tilawah, pahala membaca Al-Quran. Kedua, ajrul masyaqqah, pahala karena dia sulit saat membaca Al-Quran. Jadi terus semangat Bu ya. Meskipun mungkin bacaan Al-Quran kita masih terbata-bata, dapat 2 pahala. Tapi kalau sudah mahir, surganya bersama malaikat yang paling berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu guru saya pernah mengatakan begini, kalau kita ingin melihat bagusnya bacaan Al-Quran seseorang, lihat dia bisa kita tebak nggak datangnya dari mana itu. Udah gelap nih wajah saya. Sebentar Pak ya. Mau maghrib. Kalau kita ingin melihat bagusnya bacaan Al-Quran seseorang, lihat dia masih bisa ditebak atau tidak. Datangnya dari mana itu. Misalnya mohon maaf ada orang baca Quran begini. Abwaba misalnya. Kira-kira kita bisa menebak nggak datangnya dari mana itu? Kalau nggak dari Tegal, dari Brebes itu. Atau misalnya begini. Dari mana Pak? Misalnya ada orang baca begini. Wajannatin al-papa misalnya. Nah, kira-kira Bapak bisa nebak nggak datangnya dari mana itu? Dari Sunda. Nah, kalau nggak dari Tasik, dari Garut tuh. Karena orang Garut, orang Tasik paling sulit menyebut huruf fa itu. Fitnah lu, fitnah lu. Nah, misalnya fitnah bukan fitnah. Termasuk orang Garut, orang Tasik itu paling sulit menyebut huruf zai. Idza juljilatil ardu jiljalaha. Nggak bisa. Zilzalaha itu nggak bisa. Yang tidak belajar Al-Quran, Pak ya. Yang tidak belajar tajwid. Coba deh, Bapak kalau ke Tasik ada orang jualan mizon. Pernah minum mizon, Pak? Mizon? Ya. Nah, itu orang Garut paling sulit tuh, orang Tasik. Mijon, mijon, mijon. Mijon, mijon, mijon. Nggak mizon tuh, mijon, mijon. Nah, datang lagi ke Tegal. Misone mas, misone, misone mas, misone. Jadi bagusnya bacaan Al-Quran seseorang ketika sudah tidak terlihat dia datangnya dari mana. Orang Betawi mohon maaf paling sulit menyebut huruf zal. A'uzu, a'uzu. Yang betul a'udzu. Dia baca a'uzu. Yang paling parah Betawi yang paling ujung tuh. Na'udzubillah gua mah, na'udzubillah. Jolim lu jolim. Ah, jolim. Yang betul zalim atau a'udzu. Nah, itu paling sulit. Orang Makassar misalnya paling sulit menyebut huruf ro yang tidak belajar Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ra dia, bukan ro. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya. Orang Jawa yang tidak belajar Quran ketika menyebut ain itu agak sulit. An'amta, ngabdullah, an'amta. Tidak bisa an'amta. An'amta. Jadi, bagusnya bacaan Al-Quran seseorang ketika sudah tidak terlihat datangnya dari mana. Kita nggak bisa nebak dia orang mana gitu. Maka
kalau bisa tidak sekedar baca, tetapi kita mahir dalam membaca. Jadi tingkatan pertama apa tadi Pak? Sahibul Quran. Yang kedua al-mahir bil Quran. Paling tinggi ahlul Quran. Nggak sekedar membaca, nggak sekedar faham ilmu tajwid sehingga membacanya bisa baik. Dia juga hafal Al-Quran 30 juz, plus mengajarkan, plus mengamalkan, plus menyiarkan. Itu tingkatan paling tinggi disebut dengan ahlul Quran. Itu dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan inna lillahi ahlin. Sesungguhnya Allah ini punya keluarga di muka bumi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah manhum, siapa keluarganya Allah itu? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Keluarganya Allah di muka bumi ini adalah mereka-mereka yang menghafal Quran, yang mempelajari Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, yang peduli baca tulis Al-Quran, dan menyiarkan Al-Quran. Hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang khususnya. Maksud keluarganya Allah itu bukan berarti Allah punya istri, punya anak. Bukan. Lam yalid wa lam yulad. Nggak boleh Allah punya anak. Nggak boleh punya istri. Maksudnya apa? Orang yang hidupnya selalu bergandengan dengan Al-Quran, berakrab-akraban dengan Al-Quran, akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muka saya udah mulai gelap nih Pak ya. Sebentar. Kalau sudah mulai sudah gelap. Di posisi dulu. Padahal aslinya mempesona ini. Ya. Jadi Allah punya keluarga di muka bumi ini. Siapa keluarga Allah? Mereka yang mempelajari Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menyiarkan Al-Quran. Mudah-mudahan ada di antara kita atau keturunan kita yang hidupnya selalu bergandengan dengan Al-Quran. Minimal kalau Bapak tidak hafal Quran, senang dengan Al-Quran. Sehingga ada di antara keturunan kita yang menghafal Quran. Memang dulu begitu Pak, ulama itu saya nggak mampu memahami agama ini. Tapi saya berharap ada di antara keturunan saya, anak cucu saya yang paham agama. Yang tafakuh fiddin. Dan betul, mereka berupaya itu ada di antara keturunan mereka yang tafakuh fiddin. Minimal senang dengan ilmu agama dan menghormati orang-orang yang diberikan kefahaman dalam ilmu agama. Mungkin terakhir sebelum kita tutup. Ini kira-kira bisa dipahami? Tujuan daripada kita memperingati nuzulul Quran ini adalah agar kita memiliki kesadaran untuk terus berkhidmah kepada Al-Quran. Dengan cara apa saja, Pak? Kalau Bapak tidak bisa mengajar, tidak bisa belajar, bantu orang-orang yang sedang belajar. Bantu orang-orang yang tidak mampu karena faktor biaya untuk belajar. Kalau Bapak sendiri misalnya nggak ada waktu untuk belajar. Itu sama aja. Itu sama saja Bapak dicatat sebagai khadimul Quran. Sebagai orang yang berkhidmah ke dalam Al-Quran. Kalau kita khidmah kepada Quran, insya Allah Quran akan berkhidmah kepada kita di akhirat. Man khodama khudima. Siapa yang melayani Al-Quran di dunia, maka Al-Quran akan melayani, berkhidmah kepadanya di akhirat. Itu sudah kaidah baku itu Pak. Man khodama khudima. Dan ini kalau kita kembangkan dalam dunia pesantren, betul-betul dipraktekkan. Jadi bagaimana santri berkhidmah kepada kiai. Di kemudian hari dia menjadi kiai, banyak santri yang berkhidmah kepada dia. Dan orang yang ikhlas dalam berkhidmah, selain akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi kehidupannya, dia juga rezekinya, kemudian usianya akan diberkahi. Sebagaimana siapa? Sebagaimana Sayyiduna Anas bin Malik.
10 tahun berkhidmah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah ridho kepada beliau. Didoakan oleh Rasulullah dengan 3 doa. Allahumma barik lahu fi rizkihi, wa barik lahu fi umrihi, wa barik lahu fi dzurriyyatihi. Ya Allah, berkahi Anas bin Malik dalam rizkinya, berkahi Anas bin Malik dalam umurnya, berkahi Anas bin Malik dalam keturunannya. Diberkahi semuanya itu, Pak. Dikabulkan semuanya. Pertama, umur beliau melebihi 100 tahun. Itu berkah khidmah kepada Rasulullah. Umurnya itu melebihi 100 tahun. Artinya manfaatnya besar. Kedua, pada masanya beliau menjadi miliarder itu, Pak. Menjadi orang kaya. Berkah khidmah kepada Rasulullah. Ketiga, banyak anak keturunannya yang soleh dan solihah. Menjadi ulama itu. Itu juga berkah khidmah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sering mengajarkan kepada santri, kalau tidak bisa berkhidmah dengan besar, misalnya bikin pesantren, menulis dan lain sebagainya, yang kecil aja. Misalnya lampu pesantren mati, jangan nunggu dari kiai, jangan nunggu dari ustadz. Udah saya yang berinisiatif, saya yang beli. Berapa sih harga lampu misalnya. Sehingga orang yang belajar di bawah lampu itu menjadi nyaman. Atau misalnya jam pondok mati, jam pesantren mati. Jangan nunggu dari kiai, mungkin kiainya nggak tahu. Udah inisiatif, berapa sih harga baterai misalnya. Ketika dipasang, siapapun yang melihat jam itu, dia akan merasa nyaman. Yang mendapatkan pahala tidak hanya yang belajar di bawah lampu itu, tidak hanya yang melihat jam itu, tetapi yang memberikan baterai dan lampu itu. Terakhir mungkin, ini agar kita semangat berkhidmah kepada Al-Quran. Dulu ada kiai besar di Jawa Timur. Namanya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Mungkin kenal, pendiri Nahdlatul Ulama. Ya, kawannya Kiai Ahmad Dahlan. Sama-sama satu guru, satu ilmu. Jadi Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu juga sama-sama dulu berguru kepada siapa itu di Mekah. Jadi ada jalur satu ilmu, satu guru. Nah, ini cerita Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Organisasi terbesar seluruh dunia. Ketika dulu mondok di Bangkalan, Madura, beliau ini tidak disuruh belajar oleh Kiai Khalil Bangkalan. Disuruh apa, Pak? Disuruh mengembala kuda dan kambing. Tiap hari dikembalakan. Tiba suatu hari, selesai mengembala kambing, kuda itu, Hasyim muda melihat Kiai Khalil Bangkalan itu termenung di bawah masjid. Didatangi, ada apa? Gerangan kok Kiai sepertinya ada masalah. Kemudian didekati, ditanyakan, mohon maaf Kiai, Syekh, ada apa gerangan kok sepertinya ada masalah? Bisa saya bantu? Ini kata Kiai Khalil Bangkalan, cincin pemberian istri saya jatuh ke septic tank. Naon septic tank teh? Got. Naon Pak Abul? Ini cincin pemberian istri saya jatuh ke septic tank. Nanti kalau saya pulang, ditanya sama istri saya nggak enak begitu kira-kira. Itu tanpa pikir panjang, Pak. Hasyim muda saat itu, izin Kiai, saya ambilkan. Kira-kira santri sekarang begitu nggak? Kira-kira orang-orang sekarang begitu nggak sama gurunya itu? Bayangkan kalau santrinya 1000, kira-kira gotnya itu, septic tanknya itu berapa meter, Pak? Berapa dalam? Gak usah dipikirin, Pak ya. Yang jelas dalam ancrub. Naon ancrub teh? Dia nyebur ke septic tank itu, nyari cincinnya. Ke kanan nggak ketemu, ke kiri nggak ketemu, ke tengah nggak ketemu, terus diubek-ubek itu Pak septic tank. Alhamdulillah, kata Kiai Hasyim muda saat itu, ketemu Kiai cincinnya. Itu seketika refleks. Kiai Khalil Bangkalan Madura saat itu terkenal waliullah, walinya Allah.
Masya Allah, kata beliau, Alhamdulillah, aku bangga sama kamu. Aku senang sama kamu. Mudah-mudahan namamu harum di kemudian hari. Itu refleks beliau mengatakan seperti itu kepada Kiai Hashim Asy'ari muda saat itu. Dan dikabulkan doa beliau. Siapa yang tidak kenal dengan Kiai Hashim Asy'ari? Namanya harum, mungkin udah bau-bauan dulu. Jadi Bapak kalau pengen namanya harum di kemudian hari, sekarang harus berani bau-bauan gitu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari saat mengambil cincin gurunya di septic tank. Aku rela sama kamu. Aku ridho sama kamu. Aku bangga sama kamu. Mudah-mudahan namamu harum di kemudian hari. Itu Kiai Hashim Asy'ari sekarang menjadi gurunya para ulama Nusantara. Menjadi pendiri organisasi terbesar seluruh dunia, Nahdlatul Ulama. Itu berkat apa, Pak? Berkat khidmah, berkat pengabdian terhadap guru, terhadap orang yang punya ilmu. Maka bagaimana pertanyaannya kalau kita berkhidmah kepada Al-Quran, kita melayani Al-Quran, kita wakaf Al-Quran, kita membangun pesantren-pesantren Al-Quran, kita menyiarkan Al-Quran, senang kalau ada kegiatan-kegiatan Al-Quran. Insya Allah itu dicatat sebagai khidmah kita kepada Al-Quran, dan man khodama khudima, siapa yang berkhidmah kepada Al-Quran, melayani Al-Quran, di akhirat dia akan dilayani oleh Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak, Ibu sekalian, keluarga besar Kedutaan Besar Republik Indonesia di Laos ini diberikan kesehatan lahir batin, diberikan keberkahan rizki, panjang umur dalam ketaatan, dimudahkan segala urusannya. Ibu Rumondang, Pak Abul, Ibu Atik, Bapak Edward, Pak Dahlan, dan seluruhnya diberikan keistiqomahan dalam ketaatan. Dan yang paling penting adalah akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan ketaatan. Sebesar apapun jabatan kita, setinggi apapun prestasi kita, kalau nggak husnul khotimah buat apa? Maka kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan satu doa yang biasa dibaca sebelum berbuka. Ini mohon maaf, di Indonesia sudah adzan, atau kalau di sana sudah adzan apa belum? 20 menit lagi, 20 menit lagi. Ini saya tutup nggak apa-apa, Pak ya? Ya langsung aja, Pak Ustaz. Langsung. Baik, kita sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى زكية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا تمام الصحة والعافية جسمانية وروحانية ظاهرة وباطنة وارزقنا أعمارا طويلة في طاعتك يا الله والأعمال المقبولة وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر. اللهم لا تحرمنا أجر صيام رمضان. اللهم لا تحرمنا أجر قيام رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dari saya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin karena di sana juga sudah berbuka, silakan aja Pak Ustadz. Kami di sini masih menunggu 20 menit lagi. Baik, baik. Silakan. Saya izin lab ya, Pak Abul. Ya, silakan Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin ya. Waalaikumsalam.